dan kami akan menyampaikan sosialisasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Tanjung Baca. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun konsep-konsep dalam modul budaya positif ini adalah satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif, lalu ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita lihat yang poin pertama, perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, untuk membangun budaya yang positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar anak-anak mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita seperti apa. Selanjutnya adalah pengalaman dan pembelajaran yang ada bagi kita dapat setelah menerapkan konsep perubahan paradigma belajar di kelas. Dalam kegiatan pembelajaran, paradigma lebih menitik beratkan pada bagian cara kita memandang efisiensi dan efektivitas pada proses pembelajaran yang menyangkut apa yang bisa dipahami oleh anak-anak kita dan apa yang dapat mereka utarakan ketika menerima informasi baru. Contoh ini Bapak Ibu, contoh motivasi dalam belajar, respon anak. Siswa dapat memilih tindakan yang tepat dan menentukan arah yang bermanfaat terhadap tujuan yang ingin dicapai. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan adalah mendesain pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. 2. Disiplin positif. Dalam disiplin positif ini budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung membutuhkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan dan juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri dari anak-anak. Socrates dan Plato itu pendapatnya yang begitu. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Pengalaman dan pembelajaran yang Bapak Ibu dapat setelah menerapkan konsep disiplin positif di kelas. Contoh nih Bapak Ibu, mengajak anak datang tepat waktu, bergotong royong. Sekarang kita lihat apa respon anak-anak kita. Tentu mereka akan bersemangat dan senang sekali. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depannya apa? Ini adalah lebih efisien dan konsisten dalam pengaturan jadwal dan waktu. Baik Bapak Ibu, guru yang dapat kita lanjutkan. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia.
Dan Gozen dalam bukunya menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Apa itu, Bapak Ibu? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya, biasanya ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting, dan mereka letakkan itu bahwa dalam dunia berkualitas bagi mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah dan pengakuan ataupun imbalan. Bapak Ibu, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin dan positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Baik, berikutnya pengalaman dan pembelajaran yang keempat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melihat kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini ada 5 poin di situ. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang berikutnya adalah kebebasan, freedom. Dan yang keempat adalah kesenangan, fun. Dan yang kelima adalah kekuasaan atau power. Baik, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, Bapak Ibu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa sebenarnya yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survive, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan atau fun, dan kekuasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan,
atau melanggar peraturan lah ya. Hal ini sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ada pengalaman dan pembelajaran yang akan Bapak Ibu dapat setelah menerapkan konsep-konsep perubahan paradigma belajar di kelas. Ya, apa itu? Bapak Ibu banyak sekali akan kita hadapi di dalam kelas. Bapak Ibu mungkin bisa menyimak dan mengulang kembali apa pengalaman Bapak Ibu selama di kelas dan bagaimana itu menyelesaikannya. Bapak Ibu menyelesaikan permasalahan itu. Tentunya Bapak Ibu melihat dari konsep kebutuhan dasarnya. Baik, kita lanjutkan 5 posisi kontrol restitusi. Oke, Dr. William Glasser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Penghukum. Penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih mendekatkan murid-muridnya lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi peraturan saya ya, atau awas kalau tidak. Yang berikutnya ada lagi kalimatnya Bapak Ibu. Kamu selalu saja salah. Atau yang pernah kita dengar mungkin barangkali Bapak Ibu, selalu ya, pasti selalu yang terakhir selesai. Bapak Ibu, guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya berhasil, yaitu cara dia. Ya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau merasa rendah diri dengan kata-kata yang keluar dengan lembut. Contohnya Bapak Ibu, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau satu lagi nih Bapak Ibu, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga nih contoh yang sering juga mungkin barangkali tanpa kita sadari kita lakukan. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini Bapak Ibu, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya Bapak Ibu. Baik, yang selanjutnya adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid-murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif Bapak Ibu. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan anak. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, dan mereka akan berkata, contohnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau mungkin juga Bapak Ibu pernah melakukan ini. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Nah, gitu ya, dengan nada guyon mungkin barangkali senyum-senyum sedikit Bapak Ibu. Atau mungkin juga sambil menepak-nepak lengannya ya. Atau mungkin juga ada memegang dagu dan lain sebagainya. Ada kalimat terakhir nih, ya sudah, kali ini tidak apa-apa deh, nanti Ibu bantu bereskan ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, wah saya pikir Bapak Ibu itu teman saya. Murid merasa dikecewakan Bapak Ibu dan tidak mau lagi berusaha. Hal inilah yang mungkin akan timbul, bahwa murid hanya akan bertindak untuk kepentingan tertentu saja dan tidak untuk
dirinya. Makanya di sini kita melihat kadang-kadang anak-anak menegur guru yang kalau mengajar di kelasnya saja ya. Nah itu, jadi anak-anak tergantung dengan gurunya seperti itu. Berikutnya, monitor pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan anak kita atau dengan siswa kita sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang akan diajukan oleh seorang pemantau, Bapak Ibu. Contohnya ya, peraturannya apa? Lalu yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Dan yang ketiga, sanksi dan konsekuensinya apa? Nah, Bapak Ibu, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid-muridnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut yang kelima ya di posisi kontrol restitusi. Yang kelima adalah manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan siswa, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung muridnya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri serta bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer itu akan berkata seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Apa yang kita yakini? Atau kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, Bapak Ibu, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya lebih baik dan kuat. Baik Bapak Ibu, yang keenam, keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai satu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen di bukunya tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya
hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian Bapak Ibu, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku beginilah dan harus berlaku begitulah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, Bapak Ibu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Baik Bapak Ibu, yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pendapat dosen di bukunya tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan Bapak Ibu. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ya, sebelumnya kita belum belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Poin yang keempat, melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah apalah ya, hingga menimbulkan kerugian yang timbul atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah dan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal, bukannya pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga merasa lega dan seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Restitusi Bapak Ibu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya Bapak Ibu, tapi konsekuensi. Bila guru
memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya mereka sebenarnya tidak suka berkonsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya. Tetapi Bapak Ibu, karena mereka menghindari keyakinannya atau menghindari kehilangan kebebasan itu, atau diasingkan dari kelompok mereka, mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang, maka mereka juga tersakiti. Nah, Bapak Ibu, maka mereka pikir itu ipas deh, satu sama atau kosong-kosong gitu deh ya. Seorang anak yang memukul temannya akan mengatakan, aku boleh pukul, aku balik biar impas, gitu kan? Biar impas, ya, puas. Gitu kan? Memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu Bapak Ibu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Dengan berkata, tidak apa-apa kok, berbuat salah itu manusiawi nak. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan. Bukan mengatakan kamu harus lakukan ini ya. Kalau tidak, maka kamu titik-titik dan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, restitusi menuntut atau melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi ini, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk membimbing proses pemulihan diri. Guru bisa bertanya kepada mereka, contoh nih, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus melakukan orang lain, memperlakukan orang lain? Saya ulangi Bapak Ibu. Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Lalu berikutnya, bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apa kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah Bapak Ibu pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah muridnya, maka guru harus cepat-cepat mengatakan tidak apa-apa kok nak, begitu ya, berbuat tidak apa-apa kok nak berbuat salah, bukan kamu sendiri yang pernah melakukan ini, banyak orang lain yang melakukan seperti yang pernah kamu lakukan seperti itu. Ketika murid-murid sudah dipimpin untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Seberapa sering hal ini terjadi? Apa yang dia lakukan? Ia berada di mana pada saat itu? Murid tidak akan berbohong kepada gurunya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita selalu tetap berbagi dalam kebahagiaan dan kebersamaan. Terima kasih untuk segala perhatian. Diucapkan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa selamat pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anakku, Ibu akan mengajak kalian untuk ujian tengah semester sesuai dengan materi yang kita bahas minggu kemarin ya. Siapkan kertasnya dan alat tulisnya. Iya. Iya. Aku bagaimana? Sudah selesai? Belum. Wah, kalau belum. Susi, kenapa Susi melihat HP? Kan tadi sudah disepakati tidak boleh lihat buku catatan ataupun HP. Simpan HP-nya ya. Nanti kalau Susi selesai ujian, Susi temui Ibu di kantor ya. Oke, lanjutkan ujiannya. Susi apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Susi tahu kenapa Ibu panggil ke kantor? Tahu Bu, saya tadi searching di Google menggunakan HP saat ulangan dengan Ibu. Iya.
Susi tahu enggak itu benar atau salah? Salah Bu, saya tidak sportif, tidak disiplin. Saya tidak mematuhi kesepakatan di kelas. Kalau saat ulangan berlangsung tidak boleh menggunakan HP. Nah, kenapa itu Susi lakukan? Maaf Bu, saya tidak sempat belajar. Saya membantu ibu saya jualan sate di terminal sampai tengah malam. Dan saya sering bangun kesiangan saat mau berangkat sekolah Bu. Baiklah Susi, Ibu menghargai jawaban kamu sesuai dengan apa yang sudah kamu sampaikan kepada Ibu bahwa kamu ingin membantu perekonomian keluarga kamu. Saya mau memperbaikinya Bu, saya minta maaf saya salah. Ya, sekarang Ibu mau tanya, apa yang akan Susi lakukan ke depannya untuk hal ini? Untuk hal ini saya akan lebih memperbanyak belajar di siang hari Bu, dan saya mau ulangan susulan dengan Ibu. Baik, mudah-mudahan Susi bisa merubah semua yang Susi lakukan hari ini ya. Iya, Bu. Dan Susi tetap semangat untuk mengikuti belajar di hari-hari berikutnya. Iya, Bu. Ibu doakan semoga Susi berbahagia ya. Amin. Bersama keluarganya. Amin, makasih, Dan Bu. buat teman-teman yang lain juga tetap menyemangati Susi ya. Iya Bu, makasih. Ya. Silakan Susi kembali ke kelas. Rizky Sangka, kalian merokok? Ayo, itu buktinya ada. Ayo kita bukti kantor. Sekarang. Iya, ayo berdiri cepat. Kalian bawa rokoknya, bawa semuanya. Rizky Sangka sini. Duduk. Rizky dan Sangka. Sangka, Rizky, kalian tadi merokok di samping labor IPA? Iya Bu. Baiklah, tidak apa-apa Sanka dan Rizky. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalian bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kami minta maaf Bu. Kalian tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Coba ceritakan kepada ibu. Saya merasa bosan Bu belajar di kelas, jadi saya keluar. Terus saya melihat Rizky lagi duduk merokok, jadi saya ikut merokok Bu. Betul seperti itu Rizky. Jadi kamu yang membawa rokok? Iya Bu, tadi saya membelinya saat di perjalanan ke sekolah. Saya penasaran dengan rasa rokok Bu, seperti menarik dan ingin mencobanya. Jadi kalian merasa bosan dengan aktivitas pembelajaran di sekolah dan mencoba hal menarik bagi kalian yaitu merokok. Apakah tidak ada cara lain yang lebih baik, yang lebih positif, misalnya bermain bola atau ikut kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya, Nak? Maaf Bu. Salah satu keyakinan kelas yang telah kita sepakati adalah bertingkah laku positif. Kalian pasti tahu bahwa merokok itu dapat mengganggu kesehatan. Kalau kalian merasa bosan, kalian bisa melakukan hal-hal lain yang akan berdampak baik untuk kalian sendiri. Kalian bisa bermain bola. Hal itu menyenangkan, sekaligus menyehatkan. Kalian bisa bercerita, saling bertukar pikiran, tentunya dapat menambah wawasan. Iya Bu. Iya Bu, Baiklah, sekarang kalian ingin menjadi orang seperti apa? saya tidak akan merokok lagi Bu. Iya Bu, saya juga. Kalau bosan saya akan melakukan kegiatan positif agar berdampak baik untuk saya Bu. Nah, bagus itu, Sanka dan Rizky. Ibu bahagia sekali mendengarnya. Silakan kalian kembali ke kelas, lanjutkan pembelajaran hari ini ya, tetap semangat. Iya Bu. Sekali lagi kami minta maaf Bu. Permisi Bu. Sama-sama, silakan kembali ke kelas. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, guru hebat, dari pemaparan yang saya sampaikan mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih. Ibu Lesti atas paparannya tadi tentang budaya positif, membangun sekali. Saya ingin minta contoh atau berikan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekolah, pemecahan masalah dengan segitiga, menggunakan segitiga restitusi. Jadi kan banyak sekali masalah-masalah di sekolah ini dengan siswa dengan bagaimana pemecahannya dengan menggunakan metode segitiga restitusi itu. Terima kasih Bu Lesti. Baik, terima kasih Bu Aprilina. Untuk aplikasi penyelesaian masalah atau kasus yang kita hadapi bersama siswa kita, sebenarnya tidak
tidak terlalu sulit. Dikatakan sulit, kadang-kadang sering kita temui di dalam kelas dan juga di dalam lingkungan sekolah kita. Jadi yang utama adalah kepercayaan kita bahwa anak-anak itu adalah anak-anak yang bisa kita ajak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan semua tugas ataupun menyelesaikan semua pembelajaran yang kita berikan. Untuk pengaplikasiannya adalah memberikan contoh dalam menyelesaikan sebuah kasus. Seandainya dalam penyelesaian kasus ini kita menemui kesulitan, kita bisa bekerja sama dengan teman-teman kita yang lain atau rekan-rekan kita yang mungkin barangkali ada juga permasalahan yang sama kita hadapi. Nah, untuk kedepannya kita bisa memberikan sebuah kegiatan yang lebih bermanfaat dalam situasi yang kita hadapi pada saat itu. Jadi tidak setiap anak yang mempunyai permasalahan itu kita anggap mereka memang benar-benar bersalah, tetapi kita tetap mencarikan jalan yang terbaik agar anak-anak kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran yang kita berikan ataupun sebuah kegiatan yang kita laksanakan berjalan dengan baik. Demikian Ibu Aprilina yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanyakan sesuatu kepada Ibu Lesi. Di sini saya ingin menanyakan tentang budaya positif. Budaya positif itu diterapkan di sekolah. Saya kurang begitu mengerti tentang contoh dari budaya positif itu, terus cara penanggulangannya, terus cara mengatasinya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Fitrian Hartati. Saya akan mencoba menjawab. Jadi dari pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi adalah bagaimana cara menyelesaikan dan melaksanakan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah kita melakukan dulu kesepakatan di dalam kelas. Dengan kesepakatan di dalam kelas ini diketahui oleh seluruh peserta atau anak-anak yang ada di dalam kelas kita pada waktu itu. Nah, budaya positif ini tertanam di dalam diri anak-anak, terutama dari kita dan juga kepada anak-anak. Jadi pemberian motivasi untuk mereka terus melaksanakannya dan komitmen apa yang sudah menjadi kesepakatan kita di dalam kelas. Nah, itu dilakukan secara bersama-sama, baik kita sebagai guru dan juga diterapkan kepada anak-anak kita. Jadi salah satunya adalah kita memberi contoh yang terbaik buat anak-anak, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kepada anak-anak lebih jelas untuk melakukannya. Dengan demikian salah satu keinginan kita untuk menciptakan budaya positif itu menjadi tertanam di dalam diri anak-anak. Demikian Ibu Fitrian, salah satunya misalnya konsekuen kita dalam melaksanakan bagaimana menyelesaikan tugas. Kalau mereka tidak bisa sendiri, mereka bisa minta bantu dengan temannya yang bisa, seperti itu. Dan kita terus mensupport anak-anak untuk bisa, ya salah satunya cara yang termudah kalau mereka tidak bisa menyelesaikannya sendiri, mereka bisa bekerja sama dengan teman-temannya yang yang sudah selesai, cepat selesai, seperti itu. Jadi dengan demikian kelas akan terkendali dalam bentuk gotong royong atau kerjasama menyelesaikan tugas-tugas yang kita berikan. Dan dari situ kita bisa menjaga komitmen yang sudah kita sepakati di dalam kelas bersama-sama. Terima kasih Bu Pit.
Ingarso sung tulodo imadyo mangkarso tuturi handayani semboyan pendidikan maju terus untuk merdeka. Kodrat alam adalah merupakan kekuatan bagi kita untuk bersatu. Bhinneka Tunggal Ika untuk mencapai bahagia Indonesia nan jaya. Filosofi Ki Hajar Dewantara panutan bagi kita semua. Proses pembelajaran yang merdeka bagi siswa-siswi kita tercinta. Hayo bergerak, hayo bergerak, hayo bergerak. Kita rapatkan barisan bergandengan tangan membangun insan cendekia. Hayo bergerak, hayo bergerak, hayo bergerak. Kita rapatkan barisan bergandengan tangan membangun insan cendekia. Tokoh pemuda kita Ki Hajar Dewantara dengan teladannya bangkitkan semangat merah putih untuk merdeka. Ingarso sung tulodo imadyo tuturi handayani semboyan pendidikan maju terus untuk merdeka. Kodrat alam adalah merupakan kekuatan bagi kita untuk bersatu. Bhinneka Tunggal Ika untuk mencapai bahagia Indonesia nan jaya. Filosofi Ki Hajar Dewantara panutan bagi kita semua. Proses pembelajaran yang merdeka bagi siswa-siswi kita tercinta. Hayo bergerak, hayo bergerak, hayo bergerak. Kita rapatkan barisan bergandengan tangan membangun insan cendekia. Hayo bergerak, hayo bergerak, hayo bergerak. Kita rapatkan barisan bergandengan tangan membangun insan cendekia.